Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi hijri safihi, di dalam menahan orang yang goblok, wal muflisi, dan orang yang bangkrut. Maksudnya orang yang bodoh atau orang yang bangkrut itu diperkenankan untuk kita menahan hartanya supaya tidak tambah remuk. Nah, gitu ya. Dan juga orang yang bangkrut. Wal hijru, dan adapun hijr atau menahan lugatan di dalam tata bahasanya itu al-man'u, mencegah. Jadi hijr itu mengekang ya, mengekang kalau makna apanya. Lugatan di dalam makna lugotnya, tata bahasanya itu al-man'u, mencegah. Wasaraan, dan adapun dalam syariatnya yang disebut hijr itu man'us tasrifi, mencegah menggunakan fil mali, di dalam masalah uang. Jadi menahan daripada apa itu namanya uang seseorang yang dia tuh lolo, goblok, cengoh, ya kan? Tapi dia punya warisan banyak. Itu kita diperkenankan menahannya supaya tidak salah dalam dia menggunakan harta tersebut. Nah, itu. Bikhilafi tasarrufi, berbeda dengan tasarruf fi ghairi, di dalam lainnya. Tasarruf itu cuman masalah menggunakan harta. Kalau selain masalah menggunakan harta, maka tidak boleh ditahan, tidak bisa dihijr atau ditahan. Contoh katolaki, seperti mencerai istrinya. Fayang fadu, maka hukumnya jadi minar safihi, dari orang yang goblok tadi. Nah, itu. Jadi hati-hati, khususnya yang laki-laki ya. Talak itu, cerai itu halal, dibolehkan. Tapi abghadul halalu indallahi at-talaq. Paling dibenci-bencinya perkara halal di dunia ini yaitu menceraikan istri. Itu diingat-ingat itu. Apapun yang terjadi, ngamuk koyo apa, usahakan jangan ucapan kata-kata cerai atau talak. Nah, itu diusahakan sebagai laki-laki ya. Karena sebagai menambah, betul Bang Edi tadi, nambah gitu ya, kalau berani pula ya kan. Si kok tidak sanggup ya kan, pontang-panting tidak karu-karuan, nak tidur di rumah ya kadang-kadang takut ya kan. Itu nak nambah baru pula, lokak tidur di emper kata Pak Lupi kemarin gitu. Nah, jadi intinya kalau masalah macam talak itu, sengaja nggak sengaja seorang laki-laki itu mengucapkan talak yang sore, mau aku cerai dek, mau aku talak. Nah, maka walaupun bergurau tetap jadi. Termasuklah salah satu walaupun bergurau itu jadi, yaitu mengucapkan talak, Pak Rozak, bagi laki-laki kepada istrinya. Mau jangan main-main untuk laki-laki ya. Karena walaupun tanpa niat itu tetap jadi. Kalau talak tetap sah. Nah, itu diingat-ingat itu. Maksudnya talak cerai itu loh Pak, bukan talai. Ya memang ditalai wong lagi ditalai, betul kan, dibiarin maksudnya, bukan masa dibiarin itu, tapi dicerai. Bukan talak bahasa Indonesia, tolak itu kata-kata bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesia cerai. Jangan salah paham ya. Nah, itu cerai atau talak yang sahih tadi Pak Lupi, sengaja nggak sengaja ya, niat nggak niat mencerainya, dek pokoknya kamu aku talak, aku cerai, maka langsung jadi. Biarpun tidak berniat, biarpun nggak sengaja, biarpun dalam keadaan mabuk. Nah, itu ya. Itu kalau talak yang soreh. Kecuali yang kinayah. Nah, walaupun bodoh ini tadi. Kecuali yang kinayah, contoh begini. Tahu kalau tidak nurut ajumaku dek, balik lah kau tempat orang tuamu. Nah, kalau ngata seperti itu niatnya mencerainya, maka baru jadi cerai. Tapi kalau tidak niat, enggak. Nah, itu beda kalau kinayah. Beda dengan yang sore atau jelas. Walaupun main-main, niat gak niat pokoknya jadi. Nah, itu ya. Nggak ada rujuk pula, kan repot. Pokok istri itu nggak usah dicerai-ceraiin gitu, pokoknya dinikmatin gitu ya kan. Cerewetnya kayak apa, ya kan? Ini rahasia istri, maksudnya rahasia perempuan, cerewetnya kayak apa Bang Edi? Asal malam tuh hilang cerewetnya. Percayalah. Itu. Iya. Asal malam itu pokok jengkelnya hilang, itulah. Makanya jangan kita turutin betul. Anggap aja hiburan, ya kan?
aturan nyetel HP, ada musik itu tidak payah lek Gun. Sudah ada otomatis kan gitu. Kalau mu'alif rahimah ngirit setrum, ngirit kuota ya, gitu. Kalau mu'alif rahimah itu harus hati-hati ya. Langsung kena, langsung jadi, walaupun tidak sengaja, walaupun nggak niat. Itu kalau talak yang soreh atau jelas kata-kata cerainya ya. Itu. Jadi walaupun orang itu bodoh ya fayang fadu, maka hukumnya menjadi atau sah minas safihi dari orang yang goblok. Kata-kata cerai tadi itu orang goblok wae itu sah gitu loh. Makanya sengaja nggak sengaja, niat nggak niat, kalau kata-kata cerai dari suami yang jelas, wah aku cerai atau wah aku talak, nah, maka langsung jadi. Walaupun nggak sengaja, walaupun main-main. Nah, itu ya. Wajalah dan menjadikan siapa al-musonifu kiai musonef al-hijru kepada menahan ala sitatiman. Ala sitatin atas 6 orang. Jadi 6 orang ini yang dalam mengelola harta itu boleh ditahan. Nah itu ya. Minal ashkhosi dari beberapa orang. Yang pertama asobi anak kecil, wal majnunu dan juga orang gila, wasafihu dan orang bodoh. Wasafihu itu orang yang apa ya, dungu, bodoh lah ya, pekok. Beda ya. Safi itu kok dungu, pokok gobloknya nemen lah kan gitu ya kan itu. Wafasara dan menerangkan atau menjelaskan siapa al-musonef kiai musonef bikaulihi dengan dawuhnya kiai musonef. Jadi orang gila, anak kecil ini sebenarnya kalau dalam akad jual beli nggak sah itu anak kecil gitu. Yang belum mumayyiz itu kok disuruh beli-beli apa itu sebenarnya akadnya nggak sah loh. Nah ya kan sebenarnya ya kan itu. Nah itu ya itu karena masih bisa diakali. Nah itu loh maksudnya. Makanya di sini termasuklah asobiu anak kecil. Nah, maksudnya anak kecil di sini yang belum mumayyiz. Nah itu begitu ya. Nah itu ya. Wafasaro dan menerangkan dan orang gila dan orang dungu tadi. Wafasaro dan menerangkan siapa kiai musonef kepada kulun, siapa al-musonef kiai musonef bikaulihi dengan dawuhnya kiai musonef. Al-mubadiru yaitu yang menyia-nyiakan limalihi kepada hartanya. Bisorfihi artinya dalam menggunakan hartanya. Fi ghairi musarafihi di dalam yang tidak semestinya digunakan. Itu ya kan. Yang beli mainan atom itu yang umumnya 20.000, 50.000 kan. Belinya kok 300.000 nah, itu saking gobloknya kan macam itu. Pokoknya udah boleh ya kan. Itu contoh-contohnya begitu itu. Walal mu'alif rahimahullah HP cepak itu biasanya harganya 250 tiap kali ya kan. Nah, seperti itu enggak boleh. Orang yang seperti itu boleh ditahan atau andaikan menggunakan itu harus ada walinya atau saudaranya yang ada, maksudnya begitu. Wal muflisu dan adapun yang disebut muflis itu wahua dan adapun yang disebut muflis lugotan di tata bahasanya itu man orang-orang soro yang menjadikan siapa orang tersebut malahu kepada hartanya fulusan kepada duit. Summa kunia lalu dia itu apa namanya bangkrut bihi dengan duit tadi angkilatil mali dari sedikitnya harta au adami atau tidak adanya harta. Jadi yang dikatakan ini muflis ya tadi syafih ya. Yang seterusnya yang orang tuh boleh ditahan hartanya yaitu muflis. Bukan muflis loh ya. Muflis. Nah ya. Saya tahu nanti ada yang apa ini agak-agak sama usul dia kan ionian kan itu. Jadi muflis itu artinya orang yang bangkrut ya. Yaitu orang yang menjadikan hartanya, menjadikan untuk entah apa namanya bisnis ataupun apa itu, tapi dia bangkrut. Nah ya maka hartanya boleh ditahan oleh walinya. Au adami atau tidak adanya harta wasar'an dan adapun di dalam syariatnya yang disebut muflis itu asaksu seseorang bukan muflis tadi loh ya. Kalau muflis tidak bangkrut ya kan. Alladzi itu orang irtikab tuhu yang apa itu namanya
bertumpuk-tumpuk, irtikab tuh tersusun-susun ya, rokiba itu artinya tersusun-susun. Apa aduyunu hutangnya sewangking banyaknya, nah itu kira-kira asetnya itu ndak mampu untuk membayarnya, itu namanya muflis. Nah, itu ya, orang yang bangkrut. Nah, itu. Jadi yang punya hutang banyak bertumpuk-tumpuk. Sama kemarin dulu ya, kita nggak paham agama, Pak Lupi kok ngomong tentang agama, cak ngukum-ngukumi pula ya kan. Itu kemarin tuh jahil murokab, bodoh yang tersusun-susun atau bodoh yang lengkap. Nah, itu begitu. Wala bako apa yafa, wala yafi, dan tidak mencukupi apa maluhu hartanya orang muflis tadi atau yang bangkrut tadi, bidainihi dengan hutangnya orang tadi, au duyunahu atau ya hutang-hutangnya orang yang muflis tadi. Jadi orang yang hartanya itu kira-kira untuk bayar hutangnya itu tidak cukup, itu namanya orang muflis, maka hartanya boleh ditahan oleh ahli warisnya. Yang seterusnya yang boleh ditahan hartanya yaitu al-mari itu dan juga orang yang sakit. Al-mukhawafu yang ditakutkan alaihi orang kepada orang yang sakit tadi, min mariti dari sakitnya. Kalau dari sakitnya ini dia tidak bisa menggunakan harta itu, bahaya, malah dikit-dikit apa pening, dikit-dikit nanti pingsan, habis wae hartanya diambil orang ya. Wal hijru, dan juga orang yang ditahan siapa alaihi al-mahrid fima di dalam orang-orang zada yang bertambah ala solusi atas sepertiga, atau ditambah lagi orang yang boleh ditahan hartanya kalau dia menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga, 2/3 asulusu sepertiga, Wawa sulusatil katin. Nah, makanya dia lebih dari sepertiga hartanya digunakan. Jadi yang ditirkah atau ditinggalkan itu harus ada 2/3 nanti begitu loh Pak maksudnya ya. Jadi dia umpama punya harta 300 juta, dia sudah menggunakannya 100 juta, maka lebih dari 100 juta itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan bisnisnya, itu maksudnya begitu. Atau sodakoh lah, atau infak lah umpama, jangan lebih dari sepertiga. Nah, itu ya. Kalau sepertiga, kalau macam Bang Edi masih muda ya kan. Nah, sepertiga kalau macam Pak Muklis ya kan. Sepertiga Bang Edi paling duitnya umpama 300, 100.000 ya kan. Ya kok Pak Muklis mau 3 miliar. Oh, 1 miliar, wah kaget dulu. Nah itu bedanya. Pokoknya kita jangan apa ya, jangan nunggu kaya. Kalau nak zakat atau nak sodako jangan nunggu kaya. Karena pokoknya begitu. Apa namanya persamaannya itu begitu. Jadi kalau 300 hartanya Bang Edi tadi, Bang Edi kok sodako atau menggunakan hartanya 100.000, itu sudah sepertiga dari hartanya. Nah itu Pak Rozak kok punya duit 100.000, hutang-hutangan sama Pak Janis, Pak Janis hutang 50.000, berarti sudah 50% itu hartanya dari hartanya Pak Rozak. Nah, begitu ya. Coba kalau 50% dari 3 miliar tadi 1,5 miliar, tidak mungkin kita nak ngasihkan itu. Kalau kita jadi sudah banyak hartanya itu sudah semakin berpikir. Sama dengan kita zakat, sodako, ya mumpung masih dikit itulah dilatih terus, dikerjakan. Kalau kita sudah banyak, ya coba harta kita 3 miliar itu kalau 2,5% berapa Pak Muklis? 3 miliar. 3 miliar. Kalau 2,5%, 75. Dia dapat mobil si kau Bang Edi. Tidak sayang kita nak menzakatinya coba. Nah itu, ya coba kalau masih 100 juta kan 2,5 juta masih enteng lah kan. Kalau sudah 3 miliar, ya, 75 juta nak menzakatinya dari aset kita tadi kan gitu. Nah, ngapain saya dapat itu kok? Kayak macam mana? Buru-buruan apa saya dapat itu? Wawa adapun asulus itu sulusat terkati 2/3
dari harta tinggalan. Li ajli hakil warosati, karena haknya para ahli waris. Adapun inilah hukum itu in lam yakun, jika tidak ada alal mariti atas orang yang sakit apa dainun, hutang. Fa'ingkana, maka jika ada alaihi kepada orang sakit tersebut apa dainun, hutang, yastagriku, maka menghabiskanlah siapa orang tersebut tirkahu kepada tinggalannya orang yang sakit tadi, hijrun, meninggalkanlah orang tadi, hijru alaihi, kepada menahan hartanya orang yang sakit. Maksudnya kalau bukan kok hutang, orang sakit kok punya hutang, hutangnya umpama hartanya umpama 300 juta, sedangkan hutangnya 200 juta, maka ya wajib dibayar 200 juta tadi, nggak boleh ditahan. Nanti make tidak boleh lebih dari sepertiga terus nggak dibayar hutangnya, nggak boleh. Kalau hutang wajib dibayar walaupun 2/3 ataupun bahkan habis daripada hartanya. Itu bedanya begitu ya. Itu tadi kalau dia tidak punya hutang, maka dia tidak boleh mentasarufkan lebih dari sepertiga hartanya, atau sedekah kayak, atau wakaf kayak apa kayak kan gitu, atau hibah. Fisulusi, di dalam sepertiga. Wama, dan harta-harta zada yang lebih alaihi dari sepertiganya. Kalau kok hutang nggak apa-apa ya. Yang seterusnya orang yang boleh ditahan hartanya yaitu wal abdu, dan hamba sahaya. Alladhi, yaitu hamba sahaya, lam yu'dan, ini nggak ada hukumnya sekarang ya. Alladhi, yaitu hamba sahaya, lam yu'dan, yang tidak memberi izin lahu kepada hamba sahaya tersebut, fitijaroti, di dalam apa itu namanya, berdagang. Falayasihu, maka hukumnya tidak sah apa tasrifu, menasarufkan atau menggunakan hartanya bi ghairi idni sayyidihi, tanpa izin dari tuannya, budak atau hamba sahaya tadi. Nah, itu ada hamba sahaya atau budak, kebetulan entah macam mana, mungkin dapat zakat atau dapat hibah atau sedekah apa, hartanya banyak, maka tidak diperkenankan dia menggunakan harta tersebut kecuali dengan izin tuannya. Tidak enak untuk membebaskan dirinya kan gitu. Nah, makanya tuannya harus menahannya. Wasakata, dan diam, artinya itu tidak menerangkan atau tidak membahas siapa al-musannif musannif anil asyai, dari perkara-perkara, minal hijri, dari masalah menahan, madkuratun, yang diterangkan fil mutawalati, di dalam kitab yang panjang keterangannya. Minha, itu sebagian dari yang lain selain diterangkan di sini, itu al-hijru, menahan, alal murtad, di atas orang-orang yang murtad, lihaqil muslimina, karena haknya orang-orang Islam. Jadi itu kalau dalam hukumnya itu hartanya orang-orang non muslim itu, kalau yang bukan dhimmi loh ya, teman, yang berhak menahan itu pemerintah loh ya. Itu sebenarnya memang ada yang boleh ditahan. Nah, itu seperti itu. Wa minha, teman, kita jangan, yang penting ya itu urusannya pemerintah. Wa minha, dan itu sebagian yang tidak diterangkan di sini, al-hijru, yaitu menahan, ala rohini, atas orang yang menggadaikan, lihaqil murtahini, atas haknya orang yang digadai. Nah, itu ya. Wa tasarrufus sobi, dan adapun tasarufnya anak kecil, wal majnuni, dan orang gila, wasyafi, dan orang bodoh, ghairu sahihin, hukumnya tidak sah. Anak kecil, orang gila, apa namanya, orang bodoh, tidak tahu tulis, ibaratnya tidak tahu angka, itu kalau belanja tempat Pak Mukhlis jangan diterima, akadnya itu tidak sah jual belinya, maksudnya begitu ya. Nah, itu kecuali ada walinya di situ, nah gitu maksudnya, atau ada orang tuanya. Falayasiha, maka hukumnya tidak sah minhum, dari anak kecil, dari orang gila, dari orang bodoh tadi, apa bai'un, membeli, wala saro'un, dan juga tidak diperbolehkan menjual, wala hibatun, dan juga tidak berkenankan memberi. Aweh, hibah itu memberi atau aweh. Walau garaha, dan selain itu juga minatasarufati, dari beberapa masalah tasaruf atau menggunakan harta, anak kecil, orang bodoh, dan juga orang gila.
Wa amma safihu, dan adapun orang bodoh, fayasihu, maka hukumnya sah apa nikahuhu, nikahnya orang bodoh tadi, biidni wali, dengan izin walinya orang bodoh tadi. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dimatihi, dan tasarrufnya orang yang bangkrut itu diperbolehkan andekan kok jadi tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.